Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello smart buddies. Welcome back with me Sensen, and today we are going to learn about persamaan linear satu variabel. Halo, saya Sensen dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Semoga dengan dibuatnya komik ini dapat membantu adik-adik memahami materi dengan baik ya. Karena matematika itu ada di sekitar kita dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka berpikirlah menyenangkan. Harapan lainnya, e-komik ini dapat dengan mudah dipahami sehingga meningkatkan motivasi belajar dan literasi adik-adik, serta e-komik ini dapat menginspirasi adik-adik bahwa matematika itu bagian dari kegiatan sehari-hari kita yang mudah untuk diimplementasikan, bahkan kita bisa bermain dengan matematika. So, matematika itu menyenangkan ya. Untuk menggunakan bahan ajar ini, yang pertama, berdoa setiap memulai dan mengakhiri segala kegiatan. Kedua, bacalah bahan ajar ini dengan saksama. Ketiga, kerjakan secara kelompok dengan tanya jawab pada bagian yang bisa dalam bahan ajar. Keempat, diskusikan bersama teman dan gotong royong dalam menentukan strategi pemecahan masalah. Dan yang kelima yaitu tanyakanlah pada guru terkait kesulitan yang ditemukan dan lakukan literasi pada berbagai sumber seperti buku paket siswa, video pembelajaran, dan sumber lainnya.
Bagaimana, apakah kamu masih ingat dengan bentuk aljabar? Jika belum ingat, kamu dapat memutar kembali video tersebut, atau jika kamu yang sudah ingat, kamu dapat ke next page. Nah, ataupun kamu di sini dapat pause video ataupun previous atau next. Seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu masih ingat dengan bentuk aljabar? Jika kamu sudah ingat, kamu dapat klik tombol yes ataupun klik no jika kamu belum ingat. Nah, jika kamu klik yes, maka akan beralih ke slide selanjutnya. Aljabar adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang identik dengan penyelesaian masalah dalam matematika dengan menggunakan atau mengandung huruf-huruf atau yang biasa kita sebut sebagai variabel. Sebelumnya kita mengingat kembali bentuk aljabar. Di sana ada anak yang akan membeli 4 buah donat dan ada yang akan membeli 2 buah donat. Wah, kalau dijumlahkan jadi berapa ya? Agar memudahkan dalam pengerjaan, maka kita nyatakan donat tersebut dengan huruf yang mewakilinya atau disebut dengan variabel. Kita misalkan donat tersebut dengan huruf X. Nah, untuk 4 donat maka menjadi 4X dan untuk 2 donat menjadi 2X. Maka 4 donat ditambah 2 donat atau 4X ditambah 2X sama dengan 6X. Jadi donat tersebut ada 6 buah. Seperti yang tadi kita simak di dalam video, jika ada bentuk 5X ditambah 3, maka angka 5 yang menyertai X disebut dengan koefisien, X disebut dengan variabel, dan 3 disebut konstanta. Untuk pertemuan kali ini ada 4 indikator pencapaian dan ada 4 tujuan. Yang pertama, menemukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua, mengenal PLSV dalam beberapa bentuk variabel. Yang ketiga, membentuk model matematika dari masalah yang berkaitan dengan PLSV. Yang keempat, menemukan konsep persamaan linear satu variabel dan mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Adapun peta konsep persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai berikut. Apa ya manfaat mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Menghitung luas bidang, misalnya menghitung lahan kebun, ataupun menghitung barang belanjaan yang kita beli. Ya, ada beberapa manfaat dari mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di antaranya, menghitung luas bidang, menentukan berat atau massa orang, kemudian menentukan harga dari suatu barang. Dan masih banyak lagi tentunya. Baik, di sini ada percakapan antara 2 orang siswa yang sedang bermain tebak-tebakan. Yang pertama ada Rizky dan yang kedua ada Toman. Riz, coba jawab pertanyaanku, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Itu sih pertanyaan mudah, Tom. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Betul sekali. Sekarang giliranku, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Weh, jawabanmu salah, Tom. Coba kalau matematika, kamu kan jago matematika. Suatu bilangan jika dikurangi 3 menghasilkan 7, bilangan berapakah itu? Kira-kira pertanyaan Rizky bisa dijawab nggak ya? Kalimat-kalimat yang disampaikan itu termasuk ke dalam materi persamaan linear satu variabel. Lebih tepatnya termasuk ke dalam bagian kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk memahami konsep kalimat terbuka dan tertutup, amati kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, negara Republik Indonesia ibu kotanya X. Yang kedua, banyak pemain sepak bola, dalam satu tim ada C orang. Yang ketiga, mata uang negara Indonesia adalah G. Apakah kalian dapat menentukan kalimat kebenaran dari kalimat-kalimat di atas? Wah, sepertinya tidak, karena pernyataan di atas itu belum jelas nilainya. Bagaimana jika kita memodifikasi kalimat di atas seperti di bawah ini? Jika X diganti menjadi Jakarta, maka kalimat itu bernilai benar tentunya, karena negara Republik Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Jika X diganti menjadi titik-titik, maka kalimat itu bernilai salah. Oke, jika X-nya diganti dengan Bandung, maka kalimat
tersebut bernilai salah karena negara Republik Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta tentunya. Selanjutnya, jika C diganti menjadi titik-titik, maka kalimat itu bernilai benar. Banyak pemain sepak bola dalam satu tim, ada C orang, kita ganti C-nya menjadi 11, maka kalimat itu bernilai benar. Kemudian jika C diganti menjadi selain 11, maka kalimat itu bernilai salah. Kemudian jika G diganti menjadi rupiah, maka kalimat itu bernilai benar. Dan jika G diganti menjadi selain rupiah, maka kalimat itu bernilai salah. Maka kita dapat simpulkan bahwa kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel yang belum diketahui nilainya. Sedangkan kalimat tertutup merupakan kalimat yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Nah, di sini ada soal diskusi dan latihan, yang dimana di sana ada beberapa pernyataan yang dapat kalian tentukan apakah kalimat tersebut bernilai benar atau salah dan tentukan alasannya, seperti di contoh sebelumnya. Kemudian untuk konsep persamaan linear satu variabel. Toples ditambah 1 adalah 7. Misalkan nih, kamu disuruh ayahmu untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan masalah PLSP atau bukan ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kamu harus dapat mengubah masalah yang diberikan ayahmu menjadi model matematika. Oke, di sini ada permasalahan. Nah, masalahnya ada sebuah toples yang ditambah 1 permen sama dengan 7. Maka yang ditanyakan berapakah jumlah permen di dalam suatu toples tersebut? Untuk penyelesaiannya, pertama, kita ganti sesuatu yang belum diketahui dengan sembarang variabel. Sehingga kita misalkan untuk permen yang ada di dalam toples tersebut kita misalkan sebagai P. Maka, untuk model matematikanya, jumlah permen di dalam suatu toples, ini yang ditandai dengan warna kuning, kita misalkan sebagai P, kemudian ditambah, kita ubah menjadi kalimat matematika yaitu operasi penjumlahan. 1 kita tulis angka 1 di sini yang ditandai oleh warna biru. Kemudian adalah kita ganti dengan sama dengan, dan 7 kita tuliskan di sini angka 7. Nah, maka fakta-fakta dari kalimat tersebut untuk 2P ditambah titik-titik sama dengan titik-titik yaitu, nah di sini ada ciri-ciri persamaan linear satu variabel. Yang pertama itu menggunakan relasi penghubung sama dengan sehingga disebut sebagai persamaan. Kemudian memiliki satu variabel yaitu P. Nah, itulah mengapa disebut satu variabel. Kemudian di sana ada pangkat variabel X-nya adalah 1. Nah, maka itu disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nah, maka jika P diganti jadi 3, maka 2P ditambah 1 sama dengan 7, maka 2 dikali 3 itu sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Nah, itu merupakan kalimat yang dinyatakan benar. Maka kesimpulannya, persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Dan suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh nilai, sehingga kalimat tersebut menjadi benar. Nilai pengganti variabel tersebut dinamakan selesaian. Jika nilai pengganti lebih dari 1, maka semua nilai pengganti disebut himpunan selesaian. Selanjutnya di sini ada soal diskusi dan latihan yang bisa kalian kerjakan dengan kelompok, sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Selanjutnya di sini ada quiz time yang dimana kalian harus mengerjakan ini secara individu. Jika kamu sudah siap untuk mengerjakan, kamu boleh klik di sini tombol siap, dan jika belum siap, kamu bisa kembali ke materi sebelumnya dengan klik tombol belum. Jika kamu sudah siap, kita klik tombol siap. Nah, petunjuk soalnya, isilah soal berikut dengan teliti dan sistematis pada buku catatanmu dan kumpulkan hasil jawabanmu. Kita klik start. Nah, di sini ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan. Di sana ada tombol next dan previous. Nah, kemudian setelah itu
sudah selesai dan sudah submit jawabanmu. Jika kalian mau tahu pembahasan dari soal tersebut, kalian dapat klik tombol iya ataupun tidak. Kita klik tombol ya jika kamu mau tahu pembahasannya. Nah, di sini ada pembahasan dari soal-soal yang telah kalian kerjakan. Begitu mudah kan? Dan silakan ungkapkan perasaanmu dalam mempelajari bahan ajar ini. Berilah centang pada emoji yang sesuai dengan keadaanmu. Seperti itulah untuk persamaan linear satu variabel. Begitu mudah kan? Jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal klik di kolom komentar dan sampaikan pertanyaan kalian.